Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai kelas 8, apa kabar? Semoga kalian tetap sehat walafiat dan selalu Allah berkahi. Insya Allah untuk pelajaran bahasa ini Ibu akan mendampingi kalian. Dan yang pertama kali yang akan Ibu sampaikan materinya adalah tentang rendah hati, hemat, dan hidup sederhana. Silahkan disimak ya. Sebelum kalian menonton video ini, jangan lupa klik tombol subscribe dan like-nya ya. Sebelum kita mulai materi kita hari ini, mari kita membaca tahun 19 bersama-sama. A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, materi ini judulnya rendah hati, hemat, dan hidup sederhana. Kompetensi dasar dalam materi ini yang pertama adalah meyakini bahwa rendah hati, hemat, dan hidup sederhana adalah perintah agama. Yang kedua, memahami perilaku rendah hati, hemat, dan hidup sederhana merupakan implementasi pemahaman dari Quran Surat Al-Furqan ayat 63, Quran Surat Al-Isra ayat 26-27, dan hadis terkait. Yang ketiga adalah kegiatan membaca dari Quran Surat Al-Furqan ayat 63, Quran Surat Al-Isra ayat 26 dan 27, serta hadis terkait tentang rendah hati, hemat, dan hidup sederhana, serta menampilkan hafalan dari Surat Al-Furqan ayat 63 dan Al-Isra ayat 26 dan 27, dan hadis terkait dengan lancar. Nah, menyajikan ya keterkaitan rendah hati, hemat, dan hidup sederhana dengan pesan dalam Al-Furqan ayat 63 dan Al-Isra ayat 26-27. Pembelajaran dari materi ini adalah yang pertama, membaca dengan tartil Quran Surat Al-Furqan ayat 63, Al-Quran Surat Al-Isra ayat 27, dan hadis terkait. Yang keduanya adalah menerjemahkan ayat tersebut. Yang ketiga, menghafalkan ayat tersebut, dan yang terakhir adalah menunjukkan perilaku rendah hati, hemat, dan hidup sederhana dalam kehidupan sehari-hari. Jadi Ananda ketika sudah belajar ini, Ibu harapkan kalian bisa mengaplikasikan ilmu dari surat Al-Furqan ayat 63 dan Al-Isra ayat 27 serta hadis terkait ini. Jadi nggak sia-sia gitu ketika kalian tahu ayatnya, tahu maknanya, isi kandungannya apa saja, kita harus ngapain aja, itu tidak hanya sekedar teori, tapi juga kalian dipraktikkan ke dalam kehidupan sehari-hari, sehingga itu menjadi karakter kita sebagai muslim. Nah, ini ke anak-anak, kita lanjutkan lagi ya, membaca surat Al-Furqan ayat 63. Nah, kita mulai dengan taus dari awal dulu. Kita baca bareng-bareng ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ibadur rahmanil ladzina yamshuna 'alal ardi hawnan wa idza khatabahumul jahiluna qalu salama. Oke, kita ulang lagi sekali lagi ya. Kita potong-potong. Wa ibadur rahmanil ladzina yamshuna 'alal ardi hawna wa idza khatabahumul jahiluna qalu salama. Yang artinya, dan hamba-hamba Rob yang maha penyayang itu ialah orang-orang yang berjalan di atas bumi dengan rendah hati, dan apabila orang-orang jahil menyapa mereka mengucapkan kata-kata yang mengandung keselamatan, atau mereka mengucapkan kata salam. Dari terjemah kali ini bukan per kata ya, tapi per 2-3 kata. Nah ini wa ibadur rahman, dan hamba-hamba Rob yang maha penyayang, hamba-hamba dari yang maha penyayang.
siapa itu hamba-hamba yang penyayang? Nah, itu dijelaskan selanjutnya. Alladzina yamshuna, orang-orang yang berjalan, 'alal ardi haunan, di atas bumi dengan rendah hati. Nah, di situ ada kata haunan ya. Ini bisa disorot ya di sini. Lihat, ada kata haunan. Kalau kalian ingat-ingat, haunan ini adalah kata kuncinya. Yang pertama itu kata kuncinya dari Ibadur Rahman, hamba-hamba Rabbi yang Maha Penyayang. Habis itu di sini ada haunan, dengan rendah hati. Rendah hatinya kita garis bawahi. Terus di sini ada wa dan idza khatabahumul jahilun, dan apabila orang-orang jahil menyapa mereka, qalu salama, mereka mengucapkan salam. Jadi ketika ada yang jahil, ada yang memusili atau ada yang tidak suka, ada yang membenci, sama orang-orang yang ibadur rahman ini, maka mereka itu bukan menyombongkan diri, tapi mereka dengan rendah hatinya mereka mengucapkan salam gitu. Jadi bukan membalas dengan yang tidak baik, tapi mereka memberikan salam. Salam itu kan suatu keselamatan ya, kita mendoakan mereka gitu, mendoakan orang-orang yang jahil terhadap mereka. Yaitu terjemah dari surah Al-Furqan ayat 60. Kita lihat ya, selanjutnya adalah kandungan surah Al-Furqan ayat 60. Ciri-ciri Ibadur Rahman yang tadi kata ibu, ada kata kunci yang pertama itu Ibadur Rahman, hamba-hamba yang dari yang Maha Penyayang. Siapa sih hamba-hamba itu? Hamba-hamba itu kita nih ya, kalau kita semua yang mengaku orang Islam, Muslim, yang beriman, bertakwa sebagai abidnya. Abid itu menghambakan hamba gitu ya, menghambakan diri kita kepada Ar-Rahman. Siapa Ar-Rahman itu? Ya, Allah yang Maha Penyayang. Ya. Dan selanjutnya di sini ada ciri yang pertama adalah tawadhu. Tawadhu di sini dan yang artinya adalah rendah hati, tidak sombong, menghormati orang lain. Nah, jadi berjalannya pun sudah beda gitu, tidak merasa dirinya paling baik, tidak memandang rendah orang lain. Yang kedua adalah tunduk. Tunduk di sini patuh dan taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi tahu hakikat dirinya siapa. Tahu bahwa kita hanya manusia biasa sebagai abid, sebagai ibadur rahman gitu ya, hamba Allah yang Maha Penyayang, sehingga kita tahu bahwa kita hanya manusia, kita tidak punya kendali apapun, kita hanya dibekali Allah penglihatan, pendengaran dan hati, sehingga kita diperintahkan untuk patuh dan taat kepada Allah, taat kepada seluruh perintah dan larangannya. Itu makanya kita rendah hatinya ada di poin tunduknya itu. Nah, selanjutnya yang ketiga adalah kita merasa kecil gitu. Kita tidak merasa bahwa diri kita tuh besar, kita lebih daripada orang lain, maka merasa bahwa dirinya adalah makhluk yang sangat kecil, tidak bisa kita bandingkan dengan ciptaan Allah yang lebih gitu ya. Jadi kita bukan apa-apa lah, kita hanya manusia, hamba biasa yang kita sendiri tidak bisa berdiri di dunia ini dengan dengan kekuasaan kita sendiri. Tapi kita tahu kita hanya makhluk ciptaan. Siapa yang menciptakan kita? Ya Allah sendiri gitu. Allah yang menciptakan kita, sehingga kita tahu bahwa kuasanya Allah itu jauh lebih besar daripada kita. Jadi namanya sombong itu insya Allah akan jauh ketika kita merasa bahwa diri kita itu bukan siapa-siapa, merasa kalau kita itu kecil gitu ya. Nah, yang selanjutnya adalah tidak kufur nikmat, tidak merasa mempunyai kekayaan apapun. Jadi kalau misalnya kita bandingkan gitu ya dari kisah di Al-Quran, ada kisahnya Qarun. Qarun itu adalah salah satu bukti bahwa yang Allah kisahkan di dalam Al-Quran, bahwa dia dulunya adalah orang yang biasa aja,
yang bahkan seorang yang miskin gitu, lalu Allah berikan kesempatan dia untuk menjadi kaya, malah kufur nikmat gitu, malah dia mengakui bahwa kekayaannya adalah hasil kerja kerasnya sendiri, hasil dari kecerdasannya, hasil dari keilmuannya, padahal itu semua adalah nikmat yang telah Allah berikan kepadanya, sehingga nikmat itu berubah menjadi ujian untuk orangnya sendiri kan, karena dia merasa kekayaannya adalah hasil usahanya sendiri gitu. Nah, yang terakhir di sini ciri Ibadur Rahman adalah fakir, merasa tidak pintar walaupun orang lain melihatnya sangat alim. Jadi kita jangan merasa kalau diri kita itu yang paling benar, diri kita itu yang paling bisa, diri kita itu yang paling wah segalanya gitu ya. Kita harus yakin sebenarnya di atas kita tuh di atas langit masih ada langit lagi gitu. Jadi jangan merasa kalau kita tuh sudah cukup dan lebih daripada orang lain gitu, sehingga memandang rendah orang lain kalau diri kita itu lebih paham, lebih ilmunya jauh lebih tinggi gitu. Enggak bisa seperti itu. Karena kita harus belajar terus menerus bagaimana menjadi abid, menjadi Ibadur Rahman yang betul itu seperti apa. Gak bisa asal-asalan kita, wah saya insya Allah nih bisa jadi Ibadur Rahman, dan saya mah tawadu, saya mah tunduk, saya mah udah gini. Gak bisa. Kita step by step dan gak bisa dilihat secara langsung gitu ya. Harus kita korek dulu diri kita sendiri. Adakah yang salah dalam niat kita? Adakah yang salah dalam hati kita? Sehingga kita memandang diri kita lebih baik daripada orang lain gitu ya. Lanjutkan lagi, yaitu contoh sifat rendah hati. Yang pertama adalah belajar dengan baik karena merasa ilmu yang dimiliki masih belum seberapa, dan tentunya dilanjutkan dengan membantu teman yang kesulitan dalam pelajaran, tidak pilih teman. Dan di sini ada yang selanjutnya mendahulukan mempersilahkan orang yang lebih tua, orang yang alim, ustadz, buku untuk duduk terlebih dahulu. Di sini ada musyawarah, suka bermusyawarah dan berdiskusi setiap ada masalah atau persoalan. Dan tentunya gaya hidupnya adalah sederhana, hidup tidak berlebihan dalam memenuhi kebutuhan hidupnya. Hidup rendah hati dalam kehidupan. Nah, ini adalah salah satu contoh tawadu terhadap guru. Jadi di sini ya menunjukkan bahwa ada seorang siswa yang ketika datang bertemu dengan gurunya, dia salaman gitu ya. Kalau di situ kan ada imannya, dia tunduk, dia salaman dari jauh. Bentuk sikap tawadu yang pertama itu tidak takabur, tidak menganggap dirinya lebih daripada orang lain, dihormati dan dihargai. Jadi jangan khawatir kalau kita bersikap tawadu, nantinya kita merendahkan diri kita tuh bukan dalam arti merendahkan hati kita, bukan hinaan yang kita dapatkan, tapi kita akan dimuliakan oleh orang lain. Itu ya, dihormati. Jadi itu ditinggikan derajatnya, karena Allah akan memuliakan orang-orang yang bersikap tawadu. Ini kelompokkan ke dalam orang yang mendapat kasih sayang Allah. Selanjutnya adalah Quran surat Al-Isra ayat 27. Oke, kita baca bareng-bareng ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal mubazzirina kanu ikhwana syayatin wa kana syaitanu lirabbihi kafura. Sesungguhnya pemboros itu adalah saudara-saudara syaitan, dan syaitan itu adalah sangat ingkar kepada ayat. Artinya, innal mubazzirina, sesungguhnya pemboros kanu, mereka adalah ikhwana syayatin, saudara-saudara syaitan, maka syaitan, dan syaitan itu adalah
lirabbihi kafura, sangat ingkar kepada ini. Kita lihat ya, situ ada tim hemat dan versus boros gitu. Kalau tim hemat sederhana mengandalkan dirinya sendiri untuk mencukupkan kebutuhannya. Jadi kebutuhannya itu dianggarin gitu ya, dianggarin untuk apa aja, diprioritaskan apa aja yang dikeluarin gitu. Jadi harta yang dikeluarkan itu tidak sia-sia gitu, dan tentunya mudah untuk mengeluarkan zakat, infak, sedekah dan lain sebagainya. Nah, beda sama yang boros gitu, pemboros itu biasanya dia lebih begini, dia mungkin ketika di awal bulan punya uang langsung foya-foya, langsung pergi makan-makan lah atau belanja lah, shopping sampai akhirnya ketika dia sudah menjelang akhir bulan ya udah nggak punya uang lagi tuh. Nah, itu kejadiannya banyak masalah itu. Jadi membelanjakan hartanya itu secara berlebihan, melebihi batas batas kebutuhannya gitu. Jadi yang kebutuhan bukan kebutuhan primer pun ya udah pakai aja gitu. Nah, di situ ada ilustrasi dari gambar seorang Bakar yang ia adalah seorang yang dermawan gitu ya. Beliau punya harta yang bergelimang, tapi dia menyadari bahwa harta itu tidak untuk dirinya sendiri. Makanya dia membagikan sebagian dari hartanya kepada orang yang membutuhkan. Nah, ini ada tugas untuk kelas 8. Silakan Ananda tulis surat Al-Furqan 63, surat Al-Isra ayat 27, serta satu dari sekian hadis yang ada dalam buku terkait rendah hati, hemat, dan hidup sederhana beserta artinya. Yang kedua, menurut Ananda nih, bagaimana sih cara menerapkan prinsip hidup sederhana, hemat, menabung hingga meraih kesuksesan di dunia maupun akhirat? Nah, itu yang ketiga. Silakan Anda tulis cerita nyata dari kehidupan kalian dalam mengamalkan sikap rendah hati, hemat, dan hidup sederhana. Ya, silakan ditulis jawabannya di buku catatan atau buku tugas KI kalian, dan jangan lupa beri keterangan hari, tanggal, nama lengkap, dan kelasnya. Lalu ketika kalian udah selesai, silakan difoto jawabannya lalu di-upload ke Google Drive yang nanti akan di-share gitu ya. Nanti dibuka foldernya, terus upload di folder yang telah disediakan di Google Drive itu. Kalau nggak bisa, silakan Ananda langsung kirim aja foto-fotonya, kirim secara japri gitu ya, ke 0877 02855 942. Itu adalah nomor ibu. Silakan kirim aja ke situ. Ya, semangat buat semuanya mengerjakan tugasnya. Semoga Allah memudahkan langkah-langkah kita ya. Sekian yang dapat Ibu sampaikan. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.